Nah, kita coba preview. Sini kelas, kita pilih kelas, di sini kelas A. Oke, ini sudah benar berarti ya. Kita pilih di sini kelas A. Nah, ini siswa kelas 10, atau misalnya namanya siswa 10A5 misalnya. Ini nama siswa. Kita coba misalnya ini kita pilih sebagai kelas B ya. Berikutnya data siswanya siswa 10B1 berarti betul misalnya ini. Nah, coba kita kembali lagi. Misalnya di sini dipilih kelas C. Berikutnya kita pilih, nah ini ya, siswa 10C, nama-nama siswa kelas 10C. Kemudian klik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channelnya Mayasta. Sesuai dengan jargon saya, berbagi itu indah dan ibadah. Terima kasih yang sudah subscribe, komen, like, dan juga share di sosial media. Hari ini saya akan memberikan tutorial tentang membuat Google Form, di mana pertanyaannya itu muncul tergantung dari pertanyaan sebelumnya. Maksudnya bagaimana? Begini, kalau saya bikin bagan seperti ini. Misalnya ini saya aplikasikan ke kelas ya. Ke kelas di mana data siswanya menginginkan siswa tidak mengetik namanya. Tapi nama sudah muncul otomatis disuguhkan. Jika responden di sini memilih kelas A atau siswa memilih kelas A, maka form akan muncul data siswa kelas A. Dan data siswa yang kelas lainnya itu tidak muncul. Jika di sini memilih kelas B, maka data siswa kelas B saja yang muncul. Kemudian nanti diarahkan ke soal atau pertanyaan berikutnya. Itu kalau dalam istilah Google Form itu di bahasa Indonesia namanya percabangan. Dalam bahasa Inggris itu disebut sebagai branching. Branching. Kita lanjutkan ya. Oke, kita masuk kita aktifkan Google Chrome-nya. Saya lebih suka dengan Google Chrome. Kemudian tentu saja harus login dulu. Ini kebetulan saya sudah login dengan akun saya. Klik baru. Kemudian nah ini udah buka. Kemudian klik Google Formulir. Ini sebagai contoh saja, misalnya ini daftar hadir. Daftar hadir atau mungkin ya ulangan lah gitu ya. Ulangan atau daftar hadir boleh, silahkan terserah. Untuk judul silahkan, deskripsi juga silahkan diisi. Ini saya mau mengambil pokok-pokoknya dari tutorial ini. Kita tentukan percabangannya atau kita buat dulu bagian. Ini saya buat bagian, ini bagian 1, ini bagian 2. Kemudian saya buat satu bagian lagi, ada 3. Untuk banyaknya bagian itu terserah, silahkan panjenengan mau bikin berapa. Ini yang nantinya sebagai halaman awal. Kemudian di sini kelas A, ini saya contohkan kelas A. Kebetulan untuk data siswanya supaya tidak kelamaan ngetik, saya udah siapkan di sini. Ini ada kelas A, kelas B, kemudian kelas C. Hanya 3 kelas sebagai percontohan. Maka dari sini untuk percabangannya atau bagiannya kita harus menyiapkan 3 untuk kelas B. Kemudian percabangan lagi di sini kelas C. Kemudian di sini adalah misalnya soal atau pertanyaan. Selanjutnya kita tambahkan di bagian 1, jangan lupa diklik dulu di sini. Kita tambahkan pertanyaan. Ini yang jadi pokok utama dari percabangannya. Kelas, ini ada pertanyaan kelasnya. Sini mau misalnya saya pilih drop down karena saya sebagai contoh kelas A hanya 3 kelas yang dijadikan sebagai contoh, kelas B, ini kelas C, kelas A, kelas B, kelas C. Nah, ini udah kita siapkan. Kemudian ini jelas wajib diisi. Kemudian di bagian sini, nah ini
kuncinya ya. Di sini adalah kuncinya di bagian kelas. Klik titik 3 di bagian bawah, kemudian buka bagian berdasarkan jawaban. Nah, ini namanya percabangannya ini. Nah, di sini kelas A kita akan mengarahkan ke di sini kelas A. Yang kelas B diarahkan ke kelas B ke sini. Kemudian yang kelas C di sini mengarah ke kelas C. Nah, ini bagian 4. Ya. Oke, kemudian kita pilih, berarti kita klik panah bawah ini. Kelas A itu kita arahkan ke kelas A ini. Nah, kemudian kelas B di sini ke kelas B, kemudian kelas C di sini arahan ke kelas C. Nah, gitu. Dan ini setelah bagian 1 lanjutkan ke, nah ini jangan dirubah, biarkan saja ya. Di sini biarkan saja. Kemudian selanjutnya kita mengedit data siswa yang ada di kelas A, B, dan C. Ini deskripsi silahkan panjenengan diisi kalau mau diisi. Ini hanya opsional saja, diisi boleh, tidak juga nggak apa-apa. Misalnya kalau saya ini, silahkan pilih nama kalian. Silahkan pilih nama kalian. Nah, misalnya seperti itu. Jadi saya copy ke semuanya. Ini opsional saja, tidak diisi juga nggak apa-apa. Kemudian klik di judul kelas A sini, jangan lupa, jangan sampai salah. Kemudian klik tambahkan pertanyaan. Maksudnya kenapa? Maksudnya ini saya ulangi. Maksudnya kenapa? Jangan sampai cursor ada di sini, ada di kelas C, kita nambahkan apa namanya? Nah, seperti ini. Terus ditambahkan. Itu salah itu. Nanti pertanyaan itu akan berada di kelas C. Nah, gitu. Jadi kita klik dulu di sini, kemudian kita tambahkan pertanyaan. Nah, di sini misalnya kita tuliskan juga di sini kelas A sama ini nama-nama siswa kelas A-nya. Oke. Ini saya pilih, mau pilihan ganda juga nggak apa-apa. Misalnya kalau saya senangnya itu dengan pilih drop down. Jadi hanya muncul nama siswa yang dipilih saja. Jelas wajib diisi. Nah, kemudian ya pergi ke nama-nama siswa kelas A ini. Supaya cepat kita copy ya, Ctrl C, kemudian kita ke form lagi, di sini klik, langsung Ctrl V saja ya, Ctrl V. Nah, ini udah. Kenapa saya pakai siswa 10A1 10A2 ini supaya biar cepet saja ngarang namanya. Setelah ini, nah kita tentukan di sini setting setelah bagian 2 atau setelah bagian yang ini lanjut ke mana. Jangan lupa, jangan sampai salah, jangan sampai berikutnya. Nanti setelah, kalau berikutnya dia akan mengarah ke yang bagian 3. Nah, supaya terloncati bagian 3 kelas B dan kelas C nya itu, ini dipilih ke bagian soal di sini. Nah, bagian soal, klik. Oke, ini kelas A udah. Setelah bagian 2 buka bagian soal. Nah, kemudian kita klik lagi di kelas B sini, kita tambahkan pertanyaan. Di sini misalnya kelas A, atau pilih nama kalian, boleh lah, silahkan terserah. Ini kelas B, saya pilih di sini drop down. Kemudian wajib diisi, jangan lupa. Dan selanjutnya kita ambil nama-nama siswa kelas B. 10B, siswa 10B sini. Ctrl C, di sini copy. Kemudian pindah lagi ke form. Klik di opsi sini, tinggal langsung Ctrl V. Nah, setelah itu kita setting yang bagian bawahnya ini. Setelah bagian 3 atau setelah ini kita pilih ke soal. Nah, jadi jika kelasnya banyak, maka di sini semua dipilihnya diarahkan ke soal. Ini ke C, kelas C, kita tambahkan pertanyaan.
T, atau mungkin namanya pilih nama kalian misalnya gitu. Di sini boleh pilihan ganda, boleh drop down. Kalau saya senangnya drop down. Jangan lupa di sini wajib diisi. Oke, sudah, kita tinggal copy nama-nama siswa kelas C. Sini C. Masih salah ini, maaf, ini saya rubah dulu. Ternyata ini masih ini ya, udah siswa 10 kelas C, C1, C2 dan seterusnya. Kita klik di sini, Ctrl V. Udah, itu nama-nama siswanya. Langsung aja gini, apa Pak. Jangan lupa di sini pilih ke soal. Nah, udah. Kemudian ini bagian soal. Silakan untuk deskripsi, mungkin jawablah pertanyaan dengan benar dan tepat, boleh. Pertanyaan di sini biasanya misalnya di sini hari, kita pilih ini jelas, jawaban singkat, wajib diisi. Kemudian di sini misalnya tanggal, ini udah otomatis Google mendeteksi data tanggal, jadi di sini otomatis akan disetting dengan berupa tanggal. Kemudian di sini mulai misalnya soal nomor 1, atau mungkin apalagi ada pertanyaan-pertanyaan lain ya, soal dan lain sebagainya, opsi 1, opsi 2, opsi 3. Nah, ini aja ya. Oke, setelahnya ini kita coba lihat dulu. Ini sudah preview, atau dalam bahasa Indonesianya disebut pratinjau. Sini kelas, kita pilih kelas, di sini kelas A. Nah, kemudian berikutnya ini seharusnya diarahkan ke daftar siswa kelas A. Berikutnya, oke, ini sudah benar berarti ya. Kita pilih di sini kelas A. Nah, ini siswa kelas 10, misalnya namanya siswa 10A5 misalnya. Ini nama siswa. Kita coba misalnya ini kita pilih sebagai kelas B ya. Kelas B seharusnya ini diarahkan ke kelas B. Berikutnya, nah ini benar ya, kelas B. Data siswanya siswa 10B1, berarti betul data siswa 10B, kelas 10B gitu ya. Sebagai ini saya contohkan nggak pakai nama-nama misalnya ini. Nah, coba kita kembali lagi, misalnya di sini dipilih kelas C. Seharusnya jika diklik berikutnya itu akan tampil nama-nama siswa kelas C. Berikutnya kita pilih, nah ini ya, siswa 10C, nama-nama siswa kelas 10C. Kemudian klik berikutnya, langsung ini ke soal. Ini hari, misalnya saya ini kebetulan hari Senin, tanggalnya itu tanggal sekarang tanggal 25 Januari 2021. Kemudian ini soal, pilihannya misalnya dari 1, ini kebetulan enggak saya bikin pertanyaan. Kemudian klik kirim. Oke, ini sudah jadi. Begitu mengenai tutorial tentang bagaimana membuat form. Pertanyaannya muncul berdasarkan jawaban dari pertanyaan sebelumnya, atau disebut dengan percambangan, dalam bahasa Inggris disebut branching. Terima kasih, jangan lupa subscribe, komen, like, dan share ke media sosial. Jika ada pertanyaan silahkan ditulis di komentar ya, kalau siap langsung dijawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa bahagia.